Ketika kita mencintai orang tua kita, maka nanti anak kita juga akan mencintai kita seperti kita mencintai orang tua kita, John. Nah, bonusin nih. Jadi ini udah gue tetapin. Yang ini gue hold for sale dulu. Jadi kalau kemarin pakai replika EvoCourse, sekarang pakai Volcris. You're the sweetest girl that I always dreamed of. You are like the perfect girl that I ever met before. I'm feeling like quiet to see, 'cause you take my breath away. You are the only one, only love for me. I wanna take you home, that you are the unique for you, and tell me your favorite songs, babe. I sing it for you. Senyores, Johnny my friend, kembali lagi dengan Ben Spencer Rocky di YouTube channel gua. Nah, sebelum kita membuka vlog kali ini, jadi gua mau ngingetin, jadi komentar di video gue sebelumnya yang di Venturer udah nyampe 500-an. Jadi gua akan memberikan giveaway-nya setelah komentarnya mencapai 1000. Jadi kita tunggu aja ya sampai 1000. Sembari kita menunggu subscriber gue 100.000. Yes. Jadi seperti biasa, ini mungkin Fortuner ke 1000 yang udah gue bahas ya, karena saking udah banyak banget. Tapi ini adalah Fortuner VNT, dimana yang favorit gua karena ini adalah tahun 2015. Apa saja sih yang membedakan sebenarnya dari tahun ke tahun? Sebenarnya Fortuner kebetulan kita ada punya 3 nih, 2013, ya, 2014, lalu 2015. Jadi gua akan jelasin secara singkat dulu nih. Jadi kalau Fortuner 2013 itu secara keseluruhan body sebenarnya sama. Jadi dia membedakan interiornya yang warnanya dalamnya dashboardnya masih abu-abu, sedangkan yang ini sudah hitam. Lalu yang 2015 dengan 2014 apa sih bedanya, Ben? Nah, jadi gini bro, ada banyak perbedaannya, tapi sebenarnya minor-minor aja. Jadi yang salah satunya adalah velg standar dia yang harusnya warnanya silver, dia sekarang sudah gunmetal ya. Tapi kebanyakan Fortuner keluaran Euro semuanya yang masih silver pun gua gunmetalin biar terlihat lebih muda. Lalu yang kedua adalah adanya aksen chrome di bagian fog lamp. Jadi orang kalau lu lihat ininya ada chrome-nya, rata-rata antara dia sudah diganti atau memang dia beneran pure tahun 2015. Jadi itu sih paling ketara untuk membedakannya ya. Nah sebenarnya gini, pasti banyak juga yang nanya kenapa sih kebanyakan sekarang lu nyetokinnya kebanyakan tipe G bukan NTRD ya. Jadi seiring berjalannya waktu gue lihat sepertinya kayaknya Fortuner itu lebih manis tanpa body kit. Jadi ketika Fortuner G ini kan tanpa body kit. Lalu yang kedua, ketika kita naik Fortuner NTRD, kita naikin lebih dari 5 orang, bagian belakangnya kalau kena polisi tidur ngejeduk, nggak enak. Nah makanya gue lebih banyak nyetok yang tipe G. Nah seperti yang kalian lihat, ini warnanya adalah black mica, jadi hitam solid. Oh iya, nih yang paling ketara juga belakang adalah dimana headlamp yang biasanya dalamnya itu warnanya abu-abu 2013 dan 14, di 2015 lampu dalamnya sudah hitam. Jadi kelihatan banget nih kalau lu dari sini, ini kelihatan jelas, ininya hitam, sedangkan yang standar, yang itu masih abu-abu. Nih bisa kita lihat nih, mungkin kalian nggak terlalu kelihatan ya, jadi harus disamperin, masih abu-abu nih. Jadi reflektornya masih begini, kalau begini udah ketahuan banget, ini pasti 2013 atau 2014. Nah, lalu kita sengaja membiarkan eksteriornya standar begini, karena memang 2015 ini semuanya sudah terlihat bagus dan sudah menawan ya John. Jadi kalau misalkan kita modif lagi sepertinya sayang dan nanti harganya akan jadi mahal. Karena ini kita Lego di bawah 300 juta aja. Tidak seperti yang silver kemarin laku di atas 300 juta ya, karena dia memang warnanya lebih unik. Namun yang ini juga tidak kalah seger dari yang silver John. Karena kilometernya baru 60.000 dan dia service record. Untuk pajaknya sendiri bulan 8 panjang dan pajaknya di harga 5 jutaan John.
paling keren lagi John, dalamnya John. Tuh ya. Ini lo bisa lihat. Nah, kebanyakan pasti udah banyak dinodai nih. Jadi banyak orang-orang yang menodai interiornya. Jadi interior begini nih lebih gimana ya? Kalau lu punya mobil yang interior ori kan lebih enak ya John ya. Jadi yang namanya lu punya bini, kalau bini lu udah dioperasi juga kan dagunya udah panjang kan nggak enak John. Ya nggak, jangan canda ya John. Jadi interiornya masih ori, full bludru. Lalu seperti yang gue bilang tadi, 2015 itu dashboardnya pasti sudah hitam dan trimming tengahnya juga udah hitam. Untuk sektor exhaust system itu sudah gue ganti, downpipe dan frontpipe. Mungkin Om Dimas bisa kesini, kita kasih lihat. Jadi yang harusnya tadinya ada resonator tengah gede itu kita buang, bukan kita buang, kita simpen, lalu kita ganti. Tuh, ini kelihatan ya, pipanya udah stainless full. Nah, jadi dari leher mesin turbo itu ke bawah itu gue ganti. Jadi dia ada dua parts yang diganti, downpipe dan frontpipe. Di mana dua itu diganti sangat mempengaruhi tenaganya jadi lebih maksimal. Apalagi kinerja mesinnya udah lebih baik karena ECU-nya sudah di remap. Jadi apa yang lu dapat dari Fortuner VT yang gue jual ini udah gue remap, udah gue ganti front pipe, udah gue ganti down pipe, dan udah gue pasang EGR, di mana itu sangat memaksimalkan tenaganya. Dan jika kalian membawa mobil ini secara benar, maka performanya meningkat, lalu bahan bakar lebih irit. Oke, kita coba yuk. Nah, kalian bisa lihat nih, kalau kilometer masih 60 ribuan pasti setirnya masih ada urat-urat kulit jeruknya nih, masih bagus banget. Terus ininya nggak ada yang baret-baret, biasanya udah pada baret-baret. Ininya masih bagus banget, ininya juga nggak ada yang pudar. Jadi dimana kalian mendapatkan mobil harga lebih mahal sedikit tapi kalian lebih puas. Jadi beli di Euros memang harganya kadang lebih mahal sedikit, tapi lu beli puas karena udah gua rapihin semua. Maksudnya dalam kata rapihin itu bukan berarti mobil itu bekas jelek tapi dirapihin. Rapi itu dalam artian gue modif dikit biar lebih enak tenaganya. Nah ya, tapi memang barangnya sebenarnya udah rapi. Nah, balik lagi kita akan bercerita sedikit. Pasti kalau kalian itu punya orang tua, kadang kita suka jengkel. Mereka itu suka ngomong berulang kali kayak misalkan, lu hati-hati ya, lu nyetirnya yang benar. Gitu lagi. Lu jengkel gak Om gitu? Enggak, gue malah seneng. Oh, seneng. Gak ada yang perhatiin. Nah, iya, harusnya begitu Om. Jadi balik lagi ya, karena ketika kita waktu masih kecil, kita belajar ngomong atau kita melakukan hal bodoh atau hal yang mungkin belum kita diajarin secara berulang kali, orang tua kita sabar gak ngajarin kita Om? Sabar lah. Sabar kan? Nah, ketika orang tua kita sudah tua, maka sifat mereka akan kembali lagi seperti anak kecil. Nah, gunanya kita yang dari dulunya anak kecil menjadi orang yang dewasa, kita harus membantu mereka mengayomi. Jadi artinya gini, ketika mereka melakukan segala sesuatu berulang kali, ya kita harus sabar. Ya itu berarti kita namanya menyayangi mereka. Jadi ketika mereka memberitahukan hal yang sama berkali-kali, ya sudah, biarkan saja. Itu namanya perhatian mereka kepada kita. Lalu bagaimana kita membalasnya? Oke, ya ma, ya pa, udah gitu aja. Ntar lama-lama juga ini lu terbiasa kok. Jadi kita sebagai anak, kalau kita tidak bisa membahagiakan mereka, yang jelas jangan nyusahin atau membuat mereka khawatir. Karena ketika orang tua kita terlalu khawatir sama kita, maka disitulah rezeki kita pasti akan lebih seret, John. Percaya gak lu? Jadi ketika orang tua kita lebih relax gitu loh sama kita kan, maka rezeki akan datang secara relax juga. Jadi percaya dan tidak percaya, ketika gitu, ketika kita mencintai orang tua kita, maka nanti anak kita juga akan mencintai kita seperti kita mencintai orang tua kita, John. Memang sebenarnya di budaya
kita ini ya kayak mungkin rasanya aneh ya ketika lo harus dikasih duit sama bapak lo bilang terima kasih, atau misalkan lo mau pergi lo peluk nyokap lo dulu atau peluk bokap lo dulu. Tapi kan kadang memang aneh sih Om ya. Tapi kadang-kadang somehow 1 kali 2 kali mungkin lo harus melakukan itu sebelum terlambat. Ketika mereka sudah tutup usia, lo tidak akan bisa lagi melakukan hal itu dan lo akan menyesali. Jadi sebisa mungkin lakukanlah hal itu. Lalu ketika kalian berdoa sesuai kepercayaan kalian masing-masing, ya pertama kali yang harus lo doakan adalah orang tua lo. Karena gue yakin orang tua lo pun dia tidak akan mendoakan kesehatan mereka pertama kali, pasti tetap mendoakan anak mereka duluan. Percaya gak lu, Jon? Iya. Iya nggak? Iya. Oke, kembali lagi ya. Nah, ini tenaganya enak banget. Ya, lo orang udah bosen lah Jon nonton video gua nyobain Fortuner lagi. Tapi memang setelan yang paling enak itu adalah ketika lo dari map, lo ganti front pipe dan down pipe, itu udah best. Dan memang banyak orang yang bilang Fortuner VNT lebih enak daripada VRZ. Dan gua akuin itu memang bener. Jadi kalau lo bawa ini tuh kayaknya berasa bener-bener bawa Fortuner banget ya. Kalau bawa VRZ mungkin udah agak gimana gitu. Mungkin itulah yang membuat Fortuner G VNT bertahan. Dan memang mesin 2KD lebih enak kalau buat dimacem-macemin dibanding mesin 2GD. Dia mesinnya lebih tahan banting. Apalagi 2KD yang VNT. Bah, udah dah. Itu udah mengalir di darah gua, Jon. Nah, ini Fortuner ke-1000 yang udah gua bahas, Jon. Jadi, ya buat teman-teman, ini merupakan salah satu Fortuner yang tersehat, terapih, dan yang pernah gue dapetin. Jadi gue jarang ya dapet Fortuner yang jelek, karena memang gue selalu memilih Fortuner yang gue sajikan tuh selalu manis-manis ya. Jadi kalian bisa meminang ini dengan menghubungi Henry atau menghubungi gue, karena Fortuner ini cuma ada satu, tidak ada dua. Jadi kalau ente keduluan orang lagi, ya udah gigit jari aja, nunggu lagi yang lebih bagus. Oke? Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa bersyukur, karena bersyukur itu gratis. Dan jangan lupa berdoa, oke? Iya, bekerjanya belum, Jon. Kalau lu bersyukur, berdoa, lu nggak kerja, duitnya datang dari mana, Jon? Dari langit kali ya? Mungkin kalau duit turun dari langit, udah beda cerita kali, Jon ya? Ya, harusnya sih gitu ya, Jon. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di komen dan di like. Thank you, bye-bye. Nah, bonusin nih. Jadi ini udah gue tetapin, yang ini gue hold for sale dulu. Jadi kalau kemarin pakai replika Evocourse, sekarang pakai Volcrace replika juga sih. Jadi namanya pedagang ya, maunya yang murah-murah aja. Nah ini pakai bannya profilnya 265 65 17 BF Goodrich. Kalau bannya nggak replika, bos, bannya asli bos. Nah Ini replika berapa duit, Jon? peleknya 6 jutaan. Itu kalau lu mau beli di Rotor Wheel Store, itu temen gua lah, nggak apa-apa. Kalau aslinya? Aslinya puluhan juta, Jon. Iya, jadi makanya karena replika lebih murah, dan juga gini, selama pelek itu tidak memakai ban profil tipis, gue merasa ya velg replika masih aman-aman aja. Lalu untuk memuat pelek ini dibandingkan sebelumnya Evocourse, dia lebih harus dibuka spakbor dalamnya nih. Spakbor dalamnya dibuka, jadi dia pas belok dia nggak mentok. Nah, suaranya agak sedikit berbeda ya, karena knalpotnya udah gue ganti full system nih, kasih lihat belakang. Nah ini style pape gue ganti full sampai belakang. Lalu mufflernya diganti pakai yang tipe performance, dimana suaranya keluar dikit tapi nggak terlalu berisik lah, namun jadi tabungnya tadinya yang segede gini lebih kecil sedikit, jadi pembuangannya lebih baik. Gua sayangkan yang banyak nawar, sorry ya, nggak dijual dulu ya, buat dimainin dulu ya. Oke teman-teman, sekian dari bonusin yang nggak penting ini. Semoga kalian bisa menjadi lebih tertarik. Udahlah, nggak usah, udahlah, bye.